Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D. Togok. Kita masih bahas tentang diabetes ya. Diabetes itu disebut induknya penyakit. Ya, sekarang kita bahas satu persatu apa komplikasi dari diabetes itu. Yang pertama kita bahas neuropati. Ini yang paling sering dialami oleh DMS ya. Neuropati itu biasanya kita sebut dengan neuropati perifer, artinya gangguan pada saraf tepi. Saraf itu ada susunan saraf pusat, yaitu otak dan tulang belakang atau sumsum tulang belakang, jaringan sarafnya ada di sana, dan jaringan yang di luar otak dan sumsum tulang belakang itu disebut dengan jaringan saraf tepi. Nah, neuropati diabetik itu terjadi karena kerusakan saraf-saraf tepi itu, sehingga gejalanya seperti sering semutan di kaki atau di tangan ya. Kemudian kebas di kaki atau di tangan, atau kalau bangun tidur itu digunakan untuk melangkah kaki seperti terasa menginjak paku gitu ya, sakit sekali untuk menapak. Nah, itu ciri-ciri neuropati diabetik. Nah, kenapa bisa jadi begitu? Nah, ceritanya adalah itu pasti sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Nggak mungkin diabetes setahun 2 tahun kemudian langsung sakitnya neuropati diabetiknya parah, enggak ya. Diabetes itu pada awal-awalnya tidak menimbulkan gejala. Kalau cuma masih di bawah 200 atau mungkin sekitar 250 ya, di bawah itu belum ada gejala, kita santai-santai aja. Nggak ada rasa haus yang banget, itu nggak ada rasa lapar yang terlalu lapar, nggak ada. Mudah lelah mungkin belum, tapi kalau sudah berlangsung tahunan, nah itu mulai. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi selama bertahun-tahun itu akan merusakkan pembuluh darah, terutama dinding pembuluh darahnya. Kenapa? Karena kalau kita gula darahnya tinggi, kolesterolnya ikut-ikutan tinggi. Padahal kolesterol itu berbasis lemak dan darah itu berbasis air, nggak bisa bercampur. Ditambah dengan trigliserid yang tinggi, maka kolesterol LDL itu bisa kemungkinan menempel pada dinding pembuluh darah. Lama-lama kalau pembuluh darahnya itu ketempelan kolesterol yang banyak, akhirnya kan nutrisi yang dari dalam darah itu sulit disalurkan kepada sel-sel tubuh, termasuk sel saraf itu. Akibatnya apa? Akibatnya sarafnya rusak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama banyak yang rusak. Nah, kalau kerusakan itu banyak, itulah yang mengakibatkan neuropati diabetik. Itu ya. Semakin lama semakin rusak, maka kadang-kadang kalau sudah parah rusak sarafnya itu susah regenerasinya kan. Oleh karena itu kadang-kadang terjadilah mati rasa misalnya di kaki terutama itu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai mati rasa, maka kalau kaki itu terkena luka, kita tidak merasakan sakit, seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi ada luka di situ ya. Ditambah lagi nutrisi yang susah keluar dari darah karena dindingnya terganggu oleh aterosklerosis itu, dan juga zat antibodi yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar tubuh kita itu, atau juga yang dari sumsum darah putih dari sumsum tulang belakang itu nggak bisa menjadi antibodi yang menyembuhkan penyakit yang terjadi infeksi di kaki itu. Akibatnya apa? Lama-kelamaan luka itu semakin membusuk. Lama-lama sampai ke tulang. Kalau sudah membusuk sampai ke tulang begitu ya,
nanti semakin lama sulit disembuhkan, akibatnya harus diamputasi, dipotong itu kaki, jari-jarinya mungkin, atau telapaknya, atau bahkan sampai di paha, ya, atau juga jari-jari tangan kita, jarinya diamputasi, mungkin juga sampai ke tangan dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita sudah parah. Nah, di dalam masyarakat umum mereka menyebut yang sakitnya nggak sembuh-sembuh itu menyebutnya dengan diabetes basah. Sebetulnya nggak ada tuh diabetes basah, diabetes kering, nggak ada. Diabetes itu sama saja. Kalau yang lukanya nggak bisa sembuh, susah sembuh, artinya diabetesnya itu sudah parah, kerusakan sarafnya sudah parah, sehingga yang disebut diabetes basah itu adalah diabetes yang kerusakannya sudah parah. Oleh karena itu, mari kita cegah diabetes itu dengan mengatur pola hidup, pola pikir, pola olahraga dan istirahat, dan pola makan rendah karbohidrat. Ingat, cegah diabetes sebelum diabetes membunuh kita. Selamat mencari kesembuhan. Assalamualaikum.